Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang review jurnal dari mata kuliah Komputer dan Masyarakat. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan nama anggota. Di sini anggota kami ada Bayu Wahyudin, ada Edi Junaidi, Fikri Rohman, Herawati Sagita, dan Joy Theo. Langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan tentang judul jurnal Teknologi Komunikasi Nirkabel Masa Depan. Nama penulisnya Verna Y. P. Belau dari tahun 2018. Kemudian ada latar belakang masalah. Teknologi LiFi adalah teknologi komunikasi nirkabel berkecepatan tinggi yang menggunakan cahaya untuk mengirimkan informasi. Pertama kali memperkenalkan pada ajang TID Global di tahun 2011 oleh Herald Haas. Teknologi ini memiliki beberapa kesamaan dengan Wi-Fi yang sudah lebih dahulu, namun memiliki juga beberapa perbedaan besar. Wi-Fi dan Li-Fi dikatakan mirip karena keduanya adalah teknologi nirkabel, tetapi tidak seperti Wi-Fi yang bergantung pada gelombang radio. LiFi menggunakan komunikasi cahaya tampak VLC atau infrared serta spektrum gelombang near UV. Dengan kata lain, LiFi bekerja dengan menggunakan cahaya seperti cahaya yang dipancarkan oleh lampu atau bohlam biasa. Salah penelitian. Dalam artikel ini tidak ada data mentah selain data dan informasi yang terlebih dahulu dipublikasikan oleh para peneliti yang memiliki kompetensi di bidang komunikasi nirkabel. Selain itu, beberapa teori dasar dari textbook juga akan disajikan dalam artikel ini untuk memperkuat argumen yang nantinya akan disampaikan. Tujuan penelitian. Metode yang digunakan yaitu dengan cara membandingkan hasil riset sebelumnya, baik itu tentang WiFi juga tentang jaringan seluler. Selain itu, beberapa artikel ilmiah tentang sistem komunikasi optikal serta Internet of Things juga menjadi salah satu acuannya. Idenya adalah untuk mencari kelemahan sistem komunikasi internet berbasis WiFi, kemudian mengetahui apakah dampaknya terhadap perkembangan lalu lintas komunikasi data terkini. Selanjutnya ada hasil penelitian. Jaringan komersial yang paling maju sekarang menggunakan 4G yang diperkenankan pada akhir tahun 2000-an untuk menyediakan smartphone dengan kecepatan broadband sehingga 100 MB per detik dan sekarang menyebar dengan cepat. Tetapi untuk memenuhi permintaan yang diharapkan pada 2020-an, penyedia layanan komunikasi nirkabel mulai memperkenalkan generasi kelima atau 5G, teknologi yang setidaknya 100 kali lebih cepat, dengan kecepatan tertinggi yang diukur dalam puluhan miliar bit per detik. Sinyal 5G juga digunakan dan dikembangkan lebih luas lagi dibanding saat ini, cukup untuk mengakomodasikan Internet of Things yang sedang berkembang yang akan berkisar dan dari peralatan rumah tangga yang berhubung ke sistem kontrol energi dan pemantauan medis dan kendaraan otonom. Saya akan menjelaskan tentang review jurnal yang berjudul Li-Fi Based on Security Code Framework for Future IT Environment yang ditulis oleh Pradip Kamar Sarma, Jung Hyun Ryu, Kyung Yo Park, Jin Ho Park, dan yang terakhir oleh Jong Hyo Park yang dibuat pada tahun 2018. Latar belakang pada jurnal ini adalah mengingat semakin banyaknya aplikasi Internet of Things atau IoT, penting bagi manusia dan benda untuk bekerja sama secara lebih efektif. IoT memiliki potensi besar untuk menawarkan layanan baru kepada manusia. Aplikasi IoT yang berpusat kepada manusia yang dikembangkan meningkatkan kebutuhan akan dinamika heterogenitas dan skalabilitas yang lebih besar dalam sistem IoT di masa depan. Karena meningkatnya permintaan dan volume data IoT, transfer data dari tepi jaringan ke pusat data komputasi telah menjadi tantangan penting karena keterbatasan bandwidth jaringan dan penundaan latensi yang lebih tinggi. Munculnya paradigma baru komputasi dalam arsitektur komputasi awan telah membuatnya perlu mengatasi keterbatasan inheren komputasi awan.
seperti kesadaran lokasi, skalabilitas, efisien energi, mobilitas, dan perubahan latasi. Pada jaringan IoT, spektrum radio yang tersedia tidak mencukupi karena meningkatnya kebutuhan komunikasi data nirkabel. Pada tahun 2011, Profesor Halad Haas dari Universitas Edinburgh, Skotlandia, pertama kali mengajukan gagasan Li-Fi. Dalam teknik Li-Fi, dapat mengirimkan data melalui komunikasi cahaya tampak. Li-Fi menyediakan media propagasi garis pandang, sumber cahaya, dan detektor cahaya. Karena pertimbangan seperti efisiensi energi, pengurangan biaya, dan aturan keselamatan yang longgar, LED adalah sumber cahaya yang paling disukai untuk sebagian besar aplikasi. Lalu yang berikutnya tentang masalah penelitian akan dijelaskan oleh Fikri. Selanjutnya untuk masalah penelitian, meningkatnya permintaan dan volume data IoT atau Internet of Things, transfer data dari tepi jaringan ke pusat data komputasi telah menjadi tantangan penting karena keterbatasan bandwidth jaringan dan penundaan latensi yang lebih tinggi. Munculnya paradigma baru dalam arsitektur komputasi awan telah membuatnya perlu untuk mengatasi keterbatasan internet komputasi awan, seperti kesadaran lokasi, skalabilitas, efisiensi energi mobilitas, hambatan bandwidth, dan penundaan latensi. Tujuan penelitiannya, yang pertama, ada arsitektur hypercall yang efisien dengan komunikasi LiFi diusulkan untuk jaringan IoT yang berpusat pada manusia. Yang kedua, untuk mengatasi masalah seperti mengurangi penundaan latensi, biaya bandwidth berbasis SDN yang arsitektur code lokal diaktifkan dengan komunikasi LiFi. Untuk bukti konsep skenario use case, dunia nyata berbeda di mana diusulkan model yang dapat diintegrasikan secara efektif disajikan. Baik, perkenalkan, nama saya Joteo. Sini saya akan mempresentasikan tentang masalah penelitian. Meningkatnya permintaan dan volume data IoT, transfer data dari tepi jaringan ke pusat data komputasi telah menjadi tantangan penting karena terbatasan bandwidth jaringan dan penundaan latensi yang lebih tinggi. Munculnya paradigma baru dalam arsitektur komputasi awan telah membuatnya perlu untuk mengatasi keterbatasan inheren komputasi awan seperti kendaraan lokasi, skalabilitas, efisiensi energi mobilitas, hambatan dan bandwidth dan penundaan latensi. Tujuannya di sini ada 3, yaitu arsitektur hybrid cloud yang efisien dengan komunikasi LiFi diusulkan untuk jaringan IoT yang berpusat pada manusia. Tujuan kedua, untuk mengatasi masalah seperti mengurangi penundaan latensi, biaya bandwidth berbasis SDN yang arsitektur cloud lokal diaktifkan dengan komunikasi LiFi. Tujuan ketiga, untuk bukti konsep skenario use case dunia nyata yang berbeda di mana usulkan model yang dapat diintegrasikan secara efektif disajikan. Hasil penelitiannya di sini ada 2. Yang pertama, sistem rambu digital untuk memfasilitasi perjalanan penghuni selama evakuasi atau sirkulasi di lingkungan bangunan yang kompleks. Sistem rambu banyak digunakan dan dirancang untuk membantu navigasi penumpang untuk menemukan jalan keluar dalam situasi darurat. Sistem transportasi cerdas untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisien. Sistem transportasi perkotaan, kota pintar harus memfasilitasi solusi optimalisasi transportasi cerdas. Masalah ini dapat diatasi dengan memasang sensor dan kamera pada lampu lalu lintas LED dan lampu jalan dan dengan menggunakan arsitektur yang diusulkan untuk menyediakan kuantifikasi, membuat keputusan dan memberikan solusi pengoptimalan waktu nyata. Contoh seperti tracker pintar dan lampu lalu lintas. Baiklah, sekian dari saya.